Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinta Nabila Amatullah dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas A, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bu Erik Sapti Rahmawati MA dengan pembahasan epistemologi Islam, Bayani, Burhani, dan Irfani. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan atau the theory of knowledge yang secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu epistemologi yang berarti pengetahuan atau knowledge dan logos yang berarti teori tentang atau studi tentang. Secara terminologis, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas atau keabsahan pengetahuan. Dengan cara mengetahui unsur-unsur itulah, kemudian suatu pengetahuan dapat mengetahui kebenarannya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Adapun model dalam sistem berpikir dalam Islam. Yang pertama ada epistemologi bayani, yang kedua ada epistemologi burhani, dan yang ketiga ada epistemologi irfani. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang epistemologi bayani. Secara bahasa, bayani mengandung berbagai macam arti, yaitu kesinambungan atau al-waslu, keterpilahan atau al-faslu, jelas dan terang atau al-zuhur wal al-wudu, dan kemampuan membuat terang dan generik. Bayani merupakan metode pemikiran khas dari bahasa Arab yang menekankan pada otoritas teks atau nas, entah itu secara langsung maupun tidak, dan diputuskan berdasarkan akal kebahasaan yang akan didapat dari kesimpulan. Sasaran bidik dari bayani di dalam pandangan keagamaan yaitu aspek esoterik atau syariat. Sumber pengetahuan pada bayani ialah teks atau nas, yaitu yang ada pada Al-Quran dan hadis. Dan dalam epistemologi bayani ini sangat penting untuk memperhatikan transmisi dari generasi ke generasi. Karena jika transmisi teks tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka ia bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Namun sebaliknya, jika transmisi tersebut diragukan, maka transmisi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipercaya. Yang kedua, yakni ada pembahasan tentang usul dan furu. Usul adalah ujung rantai dari hubungan timbal balik dengan furu. Adapun tiga posisi peran usul terhadap furu, yaitu sebagai sumber pengetahuan yang cara mendapatkannya dengan istimbat, sebagai sandaran terhadap pengetahuan yang lain, sebagai pangkal dari proses pembentukan pengetahuan dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih. Selanjutnya ada cara memperoleh pengetahuan. Dalam memperoleh pengetahuan, ada dua tahap dalam mendapatkan pengetahuan dari teks dalam metode bayani, yaitu yang pertama dengan berpegang pada redaksi atau lafal teks, dengan menggunakan bahasa Arab dengan analisis menggunakan nahwu dan sorof. Dan yang kedua dengan berpegang pada makna teks, pada logika dengan sarana analisisnya menggunakan penalaran atau rasio. Dalam penggunaan logika dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, berpegang pada tujuan pokok diturunkannya teks, dan yang kedua, berpegang pada ilah teks, yang ketiga, berpegang pada tujuan sekunder teks, dan yang terakhir, diamnya syar'i atau Allah dan Rasul. Yang selanjutnya ada cara memperoleh pengetahuan tentang maslahah dalam konstruksi bayani. Tidak ada cara lain mengetahui maslahah kecuali dengan mencermati istidlal yang dilakukan pada wilayah kecuali pada wilayah nas. Penganut aliran ini diklarifikasi atau dibagi menjadi dua golongan, yaitu skriptualisme ekstrim dan skriptualisme moderat. Namun, apabila teks tidak menginformasikan maslahah secara jelas, maka mereka menempuh 3 cara, yaitu yang pertama ada berpegang pada al-ibahah al-asliyah dengan metode istishab, dan yang kedua ada melihat hubungan bayan antar teks, dan yang terakhir ada menggunakan metode ad-dalil untuk memahami maslahah dari suatu nas dengan mengembangkan
dalalah atau implikasi atau petunjuknya secara langsung tanpa dilakukan ta'lil nas. Pendekatan ini antara lain berbentuk natijah. Dalam aliran skriptualisme moderat, melihat nas sebagai suatu yang dapat dipahami makna literal dan makna substantif. Artinya, maslahah dapat dipahami dari petunjuk teks dan konteks. Pembahasan yang kedua yakni tentang epistemologi burhani. Burhan secara bahasa adalah argumentasi yang kuat dan jelas. Dalam istilah logika, al-burhan adalah aktivitas intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi melalui pendekatan deduksi dengan cara menghubungkan proposisi yang satu yang telah terbukti secara aksiomatik. Dengan demikian, burhan merupakan aktivitas intelektual untuk menetapkan suatu proposisi tertentu. Untuk mendapatkan pengetahuan, epistemologi burhani menggunakan aturan silogisme. Silogisme pada dasarnya terdiri dari beberapa proposisi yang disebut dengan premis mayor, premis minor, dan konklusi. Pembahasan selanjutnya yakni tentang epistemologi burhani dalam hukum Islam. Epistemologi burhani dalam hukum Islam dalam nalar burhani menolak prinsip yang pertama, infisal, yaitu keterputusan atau ketidak saling berhubungan. Yang kedua, tajwiz atau keserbabolehan atau mungkin biasa disebut keserbamungkinan, dan juga kias. Dengan demikian, Ibnu Hamz menggunakan metode induksi dan silogisme dalam penetapan hukum Islam. Ia berusaha membangun disiplin hukum Islam yang merupakan ilmu bayan di atas landasan burhan, yaitu filsafat Aristoteles. Selain Ibnu Hazm, ilmuwan hukum Andalusia lainnya adalah As-Sutibi. Pemikiran metodologi hukum Islamnya terletak pada dua macam metode, yaitu yang pertama, penyimpulan dengan silogisme atau al-qiyas al-jami, dan yang kedua ada metode induksi. Yang keduanya mengacu pada muqasid al-syariah. Pembahasan selanjutnya yakni tentang episteme maslahah dalam konstruksi burhani. Seperti lazimnya atau pada umumnya episteme yang lainnya, maka burhan menunjukkan persoalan sumber pengetahuan. Adapun statement yang diajukan oleh Toshihiko Izutsu bahwa ada dua ragam tanda atau ayat. Yang pertama ada tanda-tanda atau ayat-ayat yang bercorak linguistik atau verbal yang menggunakan bahasa insani, yaitu bahasa Al-Quran. Dan yang kedua ada tanda-tanda atau ayat-ayat yang bercorak non-verbal, yaitu berupa gejala-gejala alam atau maujudat. Dua bentuk ayat itu sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, walaupun dapat dibedakan. Keduanya sama-sama mengandung kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara lain dibuktikan dari sekian ayat-ayat Al-Quran yang terdiri dari ayat-ayat kauniyah. Dengan demikian, maslahah dapat diketahui dari ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah yang terpampang di alam. Pembahasan yang ketiga yakni tentang epistemologi irfan. Irfan adalah pengetahuan yang diperoleh oleh ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dari situlah kemudian dikonsepsikan atau masuk ke dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada orang lain. Dengan demikian, secara metodologi, pengetahuan ruhani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan, yaitu pada persiapan, penerimaan, dan pengungkapan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yakni ada episteme maslahah dalam konstruksi irfani. Dalam pemikiran irfani, nas diyakini berdimensi eksoteris atau zahir dan esoteris atau batin. Namun demikian, kawasan esoteris lebih mendominasi makna suatu ajaran. Sumber kebahasaan dinilai tidak mampu memfasilitasi makna yang tidak dapat diganti dengan teks. Seorang irfani dengan kemampuan proses kejiwaannya sampai pada tahap tajalli atau jawaban batin terhadap persoalan yang dihadapi tentang pengetahuan maslahah yang harus melalui tahapan riyadhah atau latihan rindu. Untuk pembahasan yang terakhir, saya akan membahas tentang episteme bayani, burhani, irfani, dan pembaruan serta pengembangan hukum Islam.
Dalam tradisi Islam, hukum Islam dapat diterangkan sebagai hukum ciptaan Tuhan yang tertuang dalam wahyu, sehingga mempunyai sifat idealistik, dapat juga dipahami sebagai hukum ciptaan pemikir Islam atas jerih payahnya memahami hukum Tuhan yang lazim disebut hukum fikih. Persoalan yang mengusik pada pemikir hukum Islam, utamanya dewasa ini adalah adanya pandangan bahwa hukum Islam yang ditulis oleh para ahli hukum Islam di masa lampau adalah ketinggalan zaman. Kendati hukum Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tampaknya peran akal manusia sangat penting dalam membumikan pesannya yang tertuang dalam wahyu. Karena itu, perlu dilihat otoritas akal dalam perumusan dan aktualisasi hukum Islam. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.